Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Selama pandemi, banyak usaha yang tutup, namun ada juga peluang usaha yang justru tumbuh pesat di saat pandemi. Tidak sedikit anak-anak muda yang memanfaatkan ini untuk berkreasi dan juga bersaing. Kreatif dan juga adaptif terhadap perubahan kondisi merupakan sebuah keharusan jika ingin bertahan di masa seperti ini. Semangat berwirausaha anak-anak muda selama pandemi saat ini didorong oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui program Teknopreneur Muda Pemula. Nah, seperti apa program Teknopreneur Muda Pemula ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, yang telah tersambung dengan kami melalui video call Skype. Selamat pagi, Bapak, apa kabar? Iya, selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Nah, Pak Menteri, ini kan bisa kita lihat sedikit ada semangat wirausaha dari anak-anak muda dan ada juga Teknopreneur Muda Pemula yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebenarnya ini sejak kapan, Pak, diadakan dan apa sebenarnya latar belakang sehingga perlu diadakan program seperti ini? Iya, sebenarnya sejak lama ya, sejak 2009 yang lalu itu sudah ada kegiatan ini, tetapi memang biasalah pasang surutnya juga kelihatan setiap kegiatan. Biasanya awal-awal semangat, kemudian dalam perjalanannya berganti posisi yang memegang kegiatan itu pasti akan berbeda ininya, ritmenya. Nah, sekarang ini kita punya Perpres 66 tahun 2017 ya, yang juga mendorong supaya anak-anak muda kita bisa lebih kreatif, inovatif, dan punya kemandirian. Maka mulai digencarkan lagi, dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga selain kegiatan ini juga ada yang kewirausahaan secara umum. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena kita tahu bahwa anak-anak muda kita ya menjadi kelompok yang harus kita siapkan dengan benar, karena dalam struktur pendudukan kita presentasinya cukup besar. Apalagi nanti kalau kita masuki bonus demografi, itu usia-usia produktif di kalangan anak muda kita itu juga sangat besar. Maka kegiatan ini kita dorong supaya apa? Supaya mereka tidak tergantung kepada orang lain. Dia bisa mandiri. Mereka punya kemampuan, punya kemandirian, dan bisa bersaing karena dibekali oleh kemampuan berwirausaha itu. Itu sebenarnya tujuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan alhamdulillah sejak kita giatkan kembali, itu mendapatkan respon yang cukup dari kalangan anak-anak muda kita. Dan apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi sekarang, ya. Sekarang ini banyak orang terkena PHK. Jutaan orang yang harus terkena PHK. Nah, maka cara untuk dia bisa survive adalah dia bisa berwirausaha. Dia bisa berusaha sendiri. Nah, ini harus kita dorong sejak dini, sejak mereka masih muda, sehingga dia punya bekal, pengetahuan, punya pengalaman untuk kalau toh juga dia bisa berusaha sendiri, kenapa dia harus bergantung pada orang lain? Dia menjadi tempat bergantungnya orang. Dia menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Itu tujuannya. Jadi dia bukan menjadi job seeker, tetapi menjadi job creator. Itu tujuan kegiatan-kegiatan yang ada di Kemenpora, khususnya untuk mendorong kewirausahaan di kalangan anak-anak muda kita ini. Dan alhamdulillah kerjasama juga bukan hanya kita, tapi dengan berbagai kalangan, baik di lintas kementerian maupun di dunia usaha lainnya. Oke. Bagi mereka yang mengikuti program ini, Bapak, apa saja yang akan mereka dapatkan? Dan apakah ada kriteria khusus bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri untuk di program TMP ini sendiri?
Ya, siapa saja boleh silakan untuk mengikuti ini. Nah, kami lakukan di di berbagai tempat. Yang paling gampang kan melihat apa yang ada di misalnya Instagram Kemenpora, dalam media-media sosial yang dikelola oleh Kemenpora, di situ ada. Nah, tentu di awal-awal yang kita tanamkan adalah penumbuhan semangat dulu. Penumbuhan semangat sehingga mereka menjadi tertarik untuk berwirausaha. Baik. So, kalau tanpa semangat, tanpa ketertarikan akan sulit. Mau kita kasih modal seberapapun, itu tidak akan jalan. Nah, itu tahap-tahap awal. Kemudian tentu mereka harus menyampaikan perencanaan-perencanaan apa yang mau dilakukan. Nah, dari situ kita akan nilai, kemudian tentu akan ada pendampingan dan fasilitasi. Itu yang secara umum kita lakukan. Jadi siapa saja boleh, anak-anak muda kita silahkan untuk berkomunikasi ke Kemenpora. Sekarang kan sudah canggih, nggak perlu harus datang, tetapi melalui jaringan internet dan lain sebagainya. Iya. Itu. Oke, berarti Bapak ini untuk teman-teman di luar sana, mungkin anak-anak muda yang belum memiliki usaha, bisa ya Pak untuk daftar dalam program TMP ini? Mereka yang mungkin hanya punya bisnis plan saja, baru saja niat, tanpa memiliki usaha sendiri, ini masih bisa? Selama mereka ada semangatnya terlebih dahulu? Iya, itu kita akan ini, bahkan bukan hanya yang secara umum. Kita sekarang ini sudah perguruan tinggi. Okay. Pada anak-anak mahasiswa, ya kita dorong untuk supaya bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi memang kalau berkeinginan, berminat nggak langsung ya, tapi pasti dia diberi pengetahuan dulu, diberi oleh para narasumber yang kompeten. Diberi pembekalan dulu ya Bapak ya. Nah, untuk semangat anak-anak muda juga Bapak, kan ini Bapak Zainul Amali pastinya Pak Menteri sudah lihat nih bagaimana dari tahun ke tahun perjalanan anak muda dan juga semangat mereka. Seperti apa sih Pak perubahan semangat anak muda kita dari tahun ke tahun? Ya, sekarang ini anak muda kita, minat mereka untuk wirausaha itu juga luar biasa. Apalagi melihat ada yang sudah berhasil ya, yang sudah berhasil untuk menjadi contoh mereka ya. Kan sekarang ini ada yang berusaha-usaha secara online saja, itu sudah banyak, sudah menjamur di mana-mana ya. Dan ini juga menjadi pemicu atau ketertarikan buat anak-anak muda. Tetapi ada juga yang berusaha secara konvensional, ya, secara konvensional membuka usaha-usaha yang kecil-kecil, asal mereka tekun, asal mereka bisa untuk fokus terhadap apa yang mereka inginkan itu, insya Allah sih bisa. Dan saya gembira ketertarikan anak-anak muda sekarang luar biasa, apalagi begitu lihat contoh-contoh keberhasilannya. Melihat sukses story ya semakin semangat lagi ya Pak Menteri. Nah, untuk tantangan saat ini, Pak Menteri, tahun ini kita menghadapi pastinya adanya COVID-19. Seperti apa sebenarnya tantangan yang sedang dihadapi bagi seluruh entrepreneur dan terutama mereka anak-anak muda dan juga menjaring calon-calon anggota TMP 2020 tahun ini, Pak Menteri? Ya, sekarang memang kalau dulu kita bisa bertatap muka langsung, bisa langsung kita berikan tutorial secara langsung, tetapi sekarang tantangannya kan memang harus kita bimbing mereka secara virtual. Itu tantangan yang paling besar. Tetapi kan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini itu tidak menjadi halangan. Tapi memang kita harus memodifikasi. Kalau cara-cara misalnya kita harus beri pengetahuan mereka melalui kelas begitu ya. Tapi kan sekarang nggak bisa. Sekarang malah bisa menjangkau banyak orang lewat Zoom seperti sekarang ini, atau virtual seperti sekarang ini, bisa menjangkau lebih banyak orang. Berarti balik lagi bagaimana anak-anak muda ini bisa beradaptasi dan juga meraih kesempatan yang ada
apapun kondisi dan tantangannya ya Pak. Yang penting ada semangatnya yang akan terus diberikan oleh Kemenpora itu sendiri. Baik, terima kasih betul. Bapak Zainuddin Amali. Ya Pak, silakan. Ya, jadi memang situasi sekarang ini nggak boleh anak-anak muda kita berdiam diri, kemudian walaupun ada anjuran untuk stay at home dan lain sebagainya, tetapi dia harus berpikir kreatif bagaimana begitu selesai pandemi ini dia bisa recovery, itu. Nah sekarang di normal baru dia harus membiasakan diri dan intinya adalah kreativitas dan inovasi. Oke, kreativitas dan inovatif itu yang terus akan digali potensinya di anak-anak muda kita. Terima kasih Pak Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.